Semakin si orang kaya ini membangun lumbung yang lebih besar lagi, dia akan tergoda untuk menambah lagi. Nanti akan kurang lagi lumbungnya, kurang besar, diperbesar lagi lumbungnya, kurang lagi hartanya, ditambah lagi. Terus begitu sampai dia akan kehabisan waktunya di dunia ini, hanya untuk menambah pundi-pundinya, menyimpannya untuk dirinya sendiri. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya kalau saya boleh melihat Anda mulai pulih dalam kehidupan Anda. Setelah membaca firman Tuhan, betul-betul pintu-pintu yang selama ini tertutup oleh ketamakan, keserakahan, cinta diri, kepahitan, kebencian, iri hati, betul-betul dibuka. Kita lebih sadar, kuasa Allah lebih besar daripada itu semua. Sehingga kita bisa membuka diri kita, maka berkat-berkat Tuhan, aliran kasih Tuhan bisa mengalir deras dalam kehidupan kita. Saudaraku, di awal video ini izinkan saya untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Oma Luciana di Solo dan juga Oma Katie di Australia. Panjang umur, sehat selalu, penuh berkat dan kasih karunia Tuhan untuk sesama dan juga untuk keluarga. Bagi Anda yang mau saya ucapkan selamat ulang tahun, silakan tulis di kolom komen. Romo, saya ulang tahun loh, tapi mungkin tidak bisa semuanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, banyak orang di dunia ini punya mimpi bahwa di saat muda akan bekerja sekeras-kerasnya, apapun juga dipertaruhkan supaya nanti kalau udah tua bisa kaya raya, bisa senang-senang, lalu nanti mati masuk surga. Saudaraku yang terkasih, itu impian banyak orang di dunia ini. Tetapi sayangnya saudara-saudara, manusia tidak sadar akan yang namanya bahaya atau jerat harta kekayaan dunia. Uang, harta kekayaan adalah berkat-berkat dari Tuhan. Tetapi mentalitas manusia kalau tidak cukup dewasa ketika menerima harta kekayaan itu, berkat-berkat itu, mudah sekali disalahgunakan. Uang, berkat kasih karunia yang membawa manusia pada kebahagiaan, seharusnya malahan membawa mereka pada kejatuhan dan kehancuran. Kemarin saya membaca di salah satu media sosial, ada seorang buruh di Amerika, ya penghasilannya nggak seberapa, tiba-tiba dia menang lotre, menang undian, sekian juta dolar, langsung kaya mendadak. Lalu dia beli rumah, dia beli mobil mewah, dia beli makanan, dia nginep di hotel, dia jalan-jalan, dia keliling dunia, beli private jet dan lain sebagainya. Nggak sampai 2 tahun hartanya habis. Saudara-saudara yang terkasih, ketika dia sudah habis, dia lebih miskin daripada keadaan sebelumnya, sebelum dia memenangkan undian itu. Saudara-saudara yang terkasih, kadang-kadang kita nggak sadar oleh jerat-jerat harta kekayaan. Karena apa? Ada sebuah nafsu dalam diri kita yang namanya ketamakan. Hati-hati, dimiliki oleh semua manusia, mungkin juga termasuk saya dan juga Anda. Hati-hati dengan keserakahan. Ketika kita mengalami berkat-berkat Tuhan, kita akan mengalami kurang. Kita selalu mau lebih. Gak pernah cukup berkat-berkat Tuhannya buat kehidupan kita. Hati-hati, itu jebakan dunia. Kalau sudah masuk dalam jebakan ini, keluarga, istri, suami, anak-anak, orang tua bisa langsung diputus relasinya hanya demi mengejar harta kekayaan dunia. Ini sudah banyak kejadiannya saudara-saudaraku yang terkasih. Yang namanya kekayaan itu tidak akan pernah memuaskan hidup manusia. Gimana tidak? Kalau orang gajinya 1 bulan 1 juta, itu akan dibilang kaya sama orang yang gajinya mungkin cuma 300.000 sebulan. Tetapi orang yang 1 juta gajinya sebulan ini akan bilang temennya yang 3 juta gajinya sebulan itu dia lebih kaya. Dan terus begitu. Di atas langit selalu ada langit. Tidak akan pernah merasa cukup. Manusia mengejar harta kekayaan, tetapi pada akhirnya mereka akan berjumpa dengan yang namanya kekecewaan, kekosongan, semuanya ternyata sia-sia. Maka dari itu saudara-saudara, mumpung belum terjadi, mari kita belajar dari firman Tuhan.
Cara kerja Tuhan dalam mendidik manusia, menerima kasih karunia, bersyukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan itu luar biasa kok. Kita bisa belajar dari figur yang diangkat dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 4 ayat 20-25. Di situ diangkat tokoh bapa bangsa orang Israel yang ketaatannya, keteguhannya, rasa percayanya tidak perlu diragukan lagi, yaitu Abraham. Paulus memuji Abraham seperti ini. Saudara-saudara, terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena kurang percaya. Tetapi sebaliknya, ia malahan diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Saudara-saudara terkasih, coba fokus di kalimat ini saja. Terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang. Romo, kok menampar saya sekali ini ayat ini. Saya lagi nunggu-nunggu, saya lagi menantikan janji Tuhan. Kalau hidup saya baik, kalau hidup saya taat, kalau hidup saya sudah ikutin jalan-jalan Tuhan, Tuhan akan membukakan pintu-pintu kasih karunia-Nya. Tapi mana Romo? Udah seminggu saya tungguin, udah sebulan, udah setahun Romo, udah 5 tahun Romo. Tapi kok belum kunjung juga itu janji Tuhan hadir. Saya udah mulai capek Romo jadi orang baik. Saya mulai capek Romo hidup jujur terus. Saya mulai capek Romo hidup selalu dalam jalan-jalan Tuhan. Kayaknya enakan teman-teman saya yang hidupnya berantakan kok lebih kaya dari saya. Itu godaan dunia, saudara-saudara. Kita bisa belajar dari Abraham. Terhadap janji Tuhan, Abraham tidak sekali-kali bimbang. Tidak pernah kurang percaya. Karena dia percaya Allahnya yang ia yakini adalah maha besar. Kemudian dikatakan, Abraham ketika janji-janji Allah tidak juga kunjung datang, karena anak yang dijanjikan oleh Allah melalui rahim Sarah tidak juga kunjung dilahirkan oleh Sarah. Tidak muncul-muncul juga. Padahal mereka makin tua, makin kecillah peluang untuk dapat anak. Tetapi di situ, dalam kemustahilan-kemustahilan yang dihadapinya, Abraham malahan diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Masalah-masalah yang kita hadapi, berkat-berkat yang kita anggap kecil-kecil, bisa menjadi kekuatan kita untuk memperkuat iman kita. Maka dalam berdoa saudara-saudara, coba deh bersyukur atas satu persatu hal-hal yang kita miliki dalam hidup. Mulai dari diri kita dulu aja lah. Punya badan, masih bisa nafas, masih bisa makan, masih bisa bergerak misalnya. Masih bisa melihat, masih bisa ngomong. Lalu juga coba syukuri anak-anak Anda. Meskipun ada yang jengkelin, meskipun ada yang nakal, meskipun ada yang bermasalah, syukuri. Pasangan hidup meskipun juga nggak sempurna-sempurna banget, syukuri. Orang tua yang juga mungkin problem buat hidup Anda, syukuri. Pekerjaan Anda, gaji Anda yang kecil apapun, rezeki Anda yang ya nggak ada apa-apanya Romo, syukuri. Itu latihannya begitu. Syukuri bukan cuma syukur, tapi ada udang di balik bakwan, tapi betul-betul hati yang penuh syukur dan percaya. Sekecil apapun itu dari Tuhan, sekecil apapun pasti ada tujuannya untuk mendidik kehidupan kita. Itulah yang dialami oleh Abraham. Dikatakan, Abraham yakin penuh bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Seringkali kalau kita baru setahun menantikan janji Allah, kita masih sangat amat yakin. Tapi kalau udah 5 tahun, 10 tahun, 17 tahun, lama-lama kita nggak yakin lagi. Ini apa betul nih? Allah kok bisa? Nah, Abraham dia yakin penuh. Tidak ada lobang, tidak ada celah-celah bagi iman Abraham. Dia punya keyakinan yang penuh bahwa Allah mampu melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Nah, secara luar biasa dikatakan, maka hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih, itu diperhitungkan oleh Allah. Iman Abraham, ketaatan Abraham, rasa percaya Abraham. Meskipun hidupnya juga penuh dengan lika-liku, dia harus menanti-menanti, tapi diperhitungkan oleh Tuhan. Paulus mengatakan hal itu bukan hanya berlaku untuk Abraham saja, tapi untuk kita orang-orang percaya. Bahwa iman kita, rasa percaya kita, ketabahan kita, hati kita yang suci diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran.
Nah, bagaimana orang beriman dididik, dibentuk oleh Tuhan supaya bisa suatu saat nanti bisa diperhitungkan oleh Tuhan, hidupnya menjadi kebenaran di mata Tuhan, itu kita bisa lihat di Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Salah satu caranya adalah Tuhan mendidik kita terhadap harta benda kekayaan dunia ini. Karena apa? Diceritakan dalam bacaan Injil, ada seseorang berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan daku." Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam masyarakat Israel, itu sejak zaman Yesus bahkan ribuan tahun sebelumnya, sudah jelas sistem pembagian warisan dari orang tua kepada anak-anaknya. Supaya jangan sampai ada orang yang dirugikan, ada orang yang gak dapat harta warisan, ada orang yang merampas harta saudaranya. Itu sudah jelas. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam masyarakat Israel sejak zaman Yesus bahkan ribuan tahun sebelumnya, itu sudah memiliki sistem pembagian warisan yang sangat jelas. Anda bisa baca itu di kitab Keluaran, Anda bisa baca di kitab Imamat. Tujuannya jelas, supaya masing-masing orang mendapat haknya. Supaya jangan sampai ada pribadi tertentu mengambil hak orang lain. Supaya jangan sampai ada dari mereka yang merasakan ketidakadilan oleh saudaranya sendiri atau oleh keluarganya atau orang tuanya sendiri. Sistemnya sudah jelas. Nah, di sini dikatakan orang ini meminta kepada Yesus untuk berbicara dengan saudaranya, supaya saudaranya bisa berbagi warisan dengan dia. Padahal dia sendiri sudah mendapat bagian yang menjadi haknya, tetapi dia masih mau juga harta yang sudah diterima oleh saudaranya ini. Makanya Tuhan Yesus menjelaskan dalam bentuk perumpamaan, hati-hati dengan ketamakan, hati-hati dengan kekayaan jerat dunia ini yang bisa membawa manusia mabuk kepayang. Nah, dengan luar biasa Tuhan Yesus menceritakan ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Diceritakan orang kaya ini kaya banget. Bukan kaya yang cuma nanggung-nanggung, bukan kaya yang sok kaya, tapi kayanya memang luar biasa. Ia bertanya dalam hatinya, "Apa yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Di sini lagi-lagi mau digarisbawain, kekayaannya berlimpah luar biasa sampai-sampai sudah tidak ada lagi tempat untuk menampung harta kekayaannya itu. Lalu katanya, "Inilah yang kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar." Saudara-saudaraku, kalau Tuhan Yesus mengajar memang sangat amat luar biasa. Di sini Tuhan Yesus menggarisbawain jebakan dunia ini. Semakin si orang kaya ini membangun lumbung yang lebih besar lagi, semakin berkuranglah isinya. Dia akan tergoda untuk menambah lagi. Nanti akan kurang lagi lumbungnya, kurang besar. Diperbesar lagi lumbungnya, kurang lagi hartanya, ditambah lagi. Terus begitu sampai dia akan kehabisan waktunya di dunia ini. Hanya untuk menambah pundi-pundinya, menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dikatakan, "Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.'" Itulah impian orang-orang di dunia ini. Sayangnya saudara-saudara, orang lupa. Dengan mempunyai banyak harta, dia mengira dia menguasai kehidupannya dan nyawanya. Dia lupa siapa pemilik hidupnya yang sesungguhnya, yaitu Allah sendiri. Dikatakan di ayat 20, "Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Tuhan." Saudara-saudaraku yang terkasih, saya sangat tertarik dengan kalimat terakhir tadi, di mana Yesus mengatakan menjadi kaya di hadapan Tuhan. Itu saudara-saudara yang jauh lebih berharga, yang jauh lebih berarti untuk kehidupan kita.
Sebab apa? Semua kekayaan-kekayaan yang kita capai dari prestasi, kerja keras, keringat kita akan menjadi sia-sia semua. Semuanya akan kita tinggalkan, semuanya tidak akan kita bawa mati. Semuanya akan menjadi kehilangan maknanya kalau kita tidak kaya di hadapan Allah. Lalu bagaimana Romo kalau menjadi kaya di hadapan Allah? Jawabannya adalah jangan serakah, jangan tamak, jangan mengingini harta sesamamu manusia. Bersyukurlah dengan hartamu sendiri. Kerja keras, banting tulang, peras keringat untuk menghasilkan aneka macam rezeki-rezeki bagi hidup kita, untuk menafkahi anak istri, untuk menafkahi keluarga kita, orang tua kita. Itu boleh, tetapi jangan pernah lupa. Harta kekayaan dunia kita ini hanyalah titipan belaka. Jangan sampai karunia yang besar itu malahan menjauhkan kita dari keluarga kita sendiri. Sibuk banget sampai hilang komunikasi dengan anak istri. Sibuk luar biasa sampai nggak pernah lagi berelasi dengan orang tuanya. Sibuk luar biasa sampai ke gereja saja pun sudah sangat jarang sekali dilakukan. Berdoa pun sudah tidak ada waktunya lagi. Berelasi dengan sesama sebagai manusia, sebagai sahabat, sudah susahnya minta ampun. Karena di dalam prinsipnya adalah kerja. Semuanya dilihat dari mekanisme robot. Orang bekerja, maka dia akan menghasilkan banyak uang. Kalau banyak uang, dia akan bahagia. Tetapi di sini, di ujungnya nanti, orang akan merasakan hampa. Nanti ketika dia sakit, ketika dia wafat, dia akan merasakan sendirian. Semuanya hanyalah sia-sia tipuan belaka dunia ini. Saudara-saudara, saya sangat berharap Anda semua jangan sampai tertipu dengan harta dunia dan jerat dunia ini. Jadikanlah harta milik kita, berkat-berkat yang kita miliki bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku yang terkasih, rencananya di Desember nanti saya akan menerbitkan buku terbaru saya dengan judul Ketika Salib Menjadi Berkat. Ini adalah bagian kedua dari buku saya sebelumnya yang menjadi bestseller di toko buku obor yang berjudul Ketika Salib Terasa Berat. Ternyata saudara-saudara, salib yang terasa berat bisa menjadi berkat. Karena apa? Berat dan berkat. Bedanya jelas bukan? Ada kak di tengah-tengahnya. Maka kalau salib kita yang berat ini, ada Kristus di dalamnya. Ada ketaatan, ada kesetiaan. Ada kepercayaan kita pada Allah. Hidup akan jadi berkat. Salam damai sejahtera. Silakan tunggu bukunya. Tunggu tanggal mainnya. Pasti saya akan umumkan. Salam.